semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya. Buat bos-bosku yang di grup WhatsApp ya bosku, selamat saya ucapkan di laga kemarin. Di sini kita berhasil JP ya bosku, walaupun JP kita tidak mulus ya bosku, itu ada LH1, tapi gak apa ya bosku, ini lumayan untuk menutup kekalahan kita yang ketiga kali beruntun ya bosku. Di sini kita bisa mengcover kekalahan kita yang ketiga kali beruntun, dimana build kemarin yang saya sharing itu masih ada yang nyangkut satu ya bosku, walaupun jatah temanya juga cukup banyak ya bosku. Jadi buat bos-bosku yang di YouTube ataupun di grup WhatsApp ya bosku, jadi sekali lagi saya ucapkan selamat. Di sini kita berhasil klaim laga kemarin. Jadi buat bos-bosku yang mau join ya di grup WhatsApp kami itu tidak ada pungutan bayar apapun ya bosku, semuanya itu gratis. Asalkan bos-bosku bermain di satu atap bersama kami ya bosku. Ingat, grup WhatsApp kami itu gratis, yang penting bos-bosku bermain di satu atap bersama kami. Buat bos-bosku yang belum punya ya bosku, silahkan daftar dulu. Untuk link pendaftarnya itu saya sudah lampirkan di kolom komentar seperti biasa. Oke ya bosku, sebelum saya lebih lanjut ke prediksi kita untuk laga nanti malam, sedikit saya akan review laga yang kemarin malam ya bosku. Untuk laga kemarin malam yang saya bahas ini hanya ada di laga Portugal ya bosku versus Macedonia. Seperti yang saya bilang untuk laga kemarin ya bosku, di sini Portugal terlalu berani kasih handicap 2 ya bosku, dan benar aja di sini Portugal hanya paling mentok itu bisa mencetak gol hanya 2 gol ya bosku, dan sedangkan kemarin itu kita bermain Macedonia di nahan 2,5 ya bosku untuk prediksi kita yang di YouTube. Oke. Dan untuk laga Mesir di sini versus Senegal, di sini di 90 menit Senegal mampu menangkan laga itu dengan skor 1-0 ya bosku, dimana laga kemarin itu saya pegang Mesir di handicap 3/4. Jadi di sini kita LH ya bosku untuk laga Senegal versus Mesir. Jadi untuk laga selanjutnya itu saya tidak terlalu banyak untuk review ya bosku. Jadi untuk tabelnya nanti seperti biasa saya lampirkan di kolom di awal video seperti biasa. Dan kita lanjut saja pergi ke prediksi kita untuk laga nanti malam. Di laga nanti malam ya bosku, di sini saya sudah siapkan itu ada 5 pertandingan yang saya sudah siapkan buat bos-bosku sebagai referensi ya bosku. Jadi di prediksi saya yang pertama ya bosku, di sini saya bermain kembali di liga-liga cacing ya bosku, karena tidak terlalu banyak ada liga yang bermain untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi di sini saya ambil dari liga-liga cacing. Oke, mudah-mudahan di sini kita bisa lanjut profitnya yang kedua kalinya ya bosku, dan kita lanjut saja pergi ke pembahasan kita untuk laga nanti malam. Dimana di sini saya ambil dari Liga Jerman, Regional Liga Norddorf ya bosku. Dimana di sini tuan rumah Energi Cottbus berhadapan dengan TB Berlin ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari segi performa, sini tuan rumah yang jauh lebih diunggulkan ya bosku. Bosku bisa lihat sendiri dari di 5 laga terakhir ya bosku. Di sini Energi ini mampu mengantongi 3 kali menang dan 1 laga terakhir itu dengan hasil imbang ya bosku saat bertandang ke Berlin dengan skor 2-2. Jadi kalau kita lihat ya untuk laga nanti malam, saya rasa sini kalau kita lihat dari standing klasemen sementara dan perolehan poin ya bosku, dimana Energi Cottbus ini yang menempati peringkat 6 dengan mengantongi 52 poin ya bosku. Jika di sini dia bisa mengantongi 3 poin, otomatis dia bahkan berada di peringkat 4 ya bosku, menggeser Atletic C yang berada di peringkat 4. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan open under, di sini saya rasa tuan rumah bisa lebih unggul untuk laga nanti malam. Dan kalau juga kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam, produktivitas dua klub ini ya bosku penyerangnya tidak begitu agresif ya bosku. Jadi saya rasa untuk laga nanti malam bakalan terjadi under goal. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan open under, bos-bosku bisa pegang tuan rumah Energi Cottbus di handicap 3/4 atau bermain di under 3. Perkiraan skor dari saya itu bisa
2-0 dimenangkan oleh tuan rumah. Oke ya bosku. Next kita lanjut saja pergi ke prediksi kita yang kedua ya bosku, di mana di sini saya masih ada di Regional Liga ya bosku. Jadi di sini Lokomotif Leipzig yang menjamu Aldrich Niske ya bosku untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dari 5 laga yang dijalani oleh dua klub ini, kita bisa bilang dua klub ini juga cukup seimbang ya bosku kalau kita lihat dari segi performanya ya bosku. Dan kalau kita lihat dari laga head to head, emang kalau kita lihat dari laga head to head di laga terakhir di sini Lokomotif Leipzig ini mampu menangkan laga itu dengan skor 3-0 saat bertandang ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari laga keseluruhan di sini di 3 laga itu dimenangkan oleh Aldrich ya bosku. Jadi hanya 1 laga di sini menangkan oleh Lokomotif Leipzig. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over-under untuk laga nanti malam, saya rasa di sini Lokomotif Leipzig yang bermain di kandang bisa lebih agresif ya bosku untuk laga nanti malam. Dan kemungkinan juga laga malam ini, karena kalau kita lihat dari segi performa dua klub ini juga kita bisa bilang cukup imbang ya bosku. Perkiraan untuk laga nanti malam agak sulit terjadi banyak gol. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over-under untuk laga nanti malam, di sini saya akan bermain pegang Lokomotif Leipzig di handicap seperempat atau bermain di under 3. Oke, jangan lebih bermain dari handicap seperempat untuk mengantisipasi kalau laga ini bakalan terjadi imbang. Oke, jika nanti ada salah pilih mari kita gaskan, jika kurang bisa skip. Perkiraan skor dari saya itu bisa 1-0 dimenangkan oleh Lokomotif Leipzig. Next lanjut saja bosku, kita pergi ke prediksi kita yang ketiga ya bosku. Di sini saya masih ada di Liga Jerman ya bosku, Regional Liga Barat. Jadi di sini tuan rumah Helen yang menjamu Fortuna Klos untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dari 5 laga yang dijalani oleh tuan rumah, di sini tuan rumah hanya mengantongi 1 kali kekalahan ya bosku, itu dengan skor telak 6-1 ya bosku. Dan kalau kita lihat dari performa Fortuna Klos ya bosku, di sini Fortuna Klos performanya kalau kita bisa bilang ini trafficnya itu juga cukup bagus ya bosku. Di sini ada peningkatan performa dari Fortuna Klos ya bosku. Di laga terakhir itu dia bisa menangkan laga dengan skor 2-0. Jadi kalau kita lihat dari laga head to head, dua klub ini pernah ketemu hanya 3 kali pertemuan, dan itu dimenangkan 1 kali oleh Fortuna Klos di tahun 2020. Jadi kalau kita lihat dari segi performa dan dilihat dari standing klasemen sementara ya bosku, di mana di sini Fortuna yang berada di peringkat 3, sedangkan Helen tuan rumah yang berada di peringkat 10. Jadi kalau kita lihat ya bosku, untuk laga nanti malam saya rasa Fortuna yang berada di peringkat 3 harus mengamankan posisinya ya bosku, biar tidak digeser oleh klub di bawahnya ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari segi performa sini Fortuna yang lebih diunggulkan ya bosku. Jadi walaupun di sini Fortuna yang bermain di kandang untuk laga nanti malam, saya rasa bisa untuk lebih unggul. Oke, karena di sini Fortuna yang bermain di kandang ya bosku, saya rasa bakalan ada perlawanan dari Helen untuk bisa mencetak gol, itu sangat terbuka lebar ya bosku. Jadi perkiraan saya untuk laga nanti malam ya ini bakalan terjadi over goal. Oke, jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over-under, bos-bosku bisa pegang Fortuna Klos di handicap setengah atau bermain di over 2,5. Oke, di sini saya lebih menyarankan bos-bosku untuk bermain di over 2,5. Oke ya bosku. Next lanjut saja bosku, kita pergi ke prediksi kita yang keempat ya bosku, di mana di sini saya masih berada di Liga Jerman ya bosku, Regional Liga Barat, di mana di sini tuan rumah Rodinghausen yang berhadapan dengan Leipzig untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dari standing klasemen sementara dan perolehan poin sementara ya bosku, dimana di Liga Jerman Regional Liga Barat ya bosku, tuan rumah Rodinghausen ini yang menempati peringkat 7 dengan mengantongi 50 poin ya bosku, sedangkan bintang tamu yang menempati peringkat 11 standing klasemen dengan mengantongi 35 poin. Jadi kalau kita lihat dari standing klasemen di sini juga cukup jauh ya bosku perbedaan poinnya. Jadi kalau kita lihat dari segi performa sini, saya rasa
Roding Hussein ini yang bermain di kandang juga cukup bagus ya bosku. Jadi kalau kita lihat juga dari performa Puding Hussein ya bosku di 5 laga terakhir itu hanya mengantongi 1 kali kekalahan. Dan kalau kita juga lihat performa Puding Hussein yang bermain di kandang ini sudah kelihatan kalau grafiknya itu makin menaik ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari laga head to head, saya rasa di sini laga ini bakalan terjadi undergoal. Kalau kita lihat dari laga head to head ya bosku, di 2 laga head to head itu hanya terjadi 1 gol. Dan kalau kita lihat dari laga keseluruhan head to headnya di sini, kalau 2 klub ini rata-rata itu kebanyakan laga dengan undergoal ya bosku, atau di bawah dari under 3. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, dan dilihat juga dari standing klasemen sementara untuk laga Puding Hussein yang berhadapan dengan Lipstad, di sini saya merekomendasikan bos-bosku semua untuk laga nanti malam pegang tuan rumah Puding Hussein di handicap setengah atau bermain di under 2/3/4. Oke. Dan next lanjut saja bosku, kita pergi ke prediksi kita yang kelima ya bosku, dimana di prediksi yang terakhir di sini saya ambil dari Spanyol Premier di grup 2 ya bosku. Ini sudah memasuki pekan ke-26. Jadi di sini tuan rumah Linares yang menjamu San Jueno untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya dari standing klasemen dan perolehan poin sementara, di mana 2 klub ini yang sama-sama performanya kurang bagus itu bisa menempatkan klubnya berada di papan bawah ya bosku, di mana San Jueno ini yang menempati peringkat 17 dalam berada di zona degradasi. Jadi kalau kita lihat dari laga head to head, karena di sini tuan rumah yang harus lebih mengamankan posisinya yang jauh akan terpuruk dari masuknya di zona degradasi ya bosku, hanya selisih 1 poin ya, beda hanya selisih 1 poin. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, saya rasa sini Linares ini bisa mengamankan posisinya ya bosku, karena sini Linares yang berada di posisi yang kurang bagus. Jadi untuk laga nanti malam, karena sini Linares yang bermain di kandang, saya bisa lebih agresif ya bosku. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam, di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam ya bosku, pegang Linares di handicap setengah atau bermain di under 2/4 untuk laga nanti malam. Perkiraan skor dari saya itu bisa 1-0 dimenangkan oleh tuan rumah Linares. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam buat bos-bosku sebagai pertimbangan. Jika nanti ada kesamaan feeling untuk laga nanti malam, jangan ragu-ragu, mari kita gaskan bersama dan JP-kan bersama. Oke bosku, kita lanjut saja pergi ke bill parlay kita untuk laga nanti malam. Di bill parlay pertama ya bosku, di sini saya menyarankan bos-bosku untuk pakai energi di handicap 3/4, terus pakai Fortuna Cloud ya bosku di over 2,5, dan di laga ketiga itu bisa pegang Linares di handicap setengah. Oke. Dan di bill parlay kedua, di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam pegang energi di handicap 3/4. Lokomotif Leipzig bos-bosku bisa pakai di handicap 1/4, dan di laga Helen versus Fortuna bos-bosku bisa pakai Fortuna di over 2, dan di berikutnya bos-bosku bisa pakai Puding Hussein di under 2/3/4 dan pakai Linares di handicap setengah untuk laga nanti malam. Dan kita lanjut saja pergi ke single bet kita untuk laga nanti malam ya bosku. Di sini saya menyarankan bos-bosku untuk laga nanti malam pegang Linares di handicap setengah, Fortuna Cloud di over 2,5 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya berikan untuk laga nanti malam. Jika ada seman feeling, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip.
Thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.